Saat penaklukan Spanyol, ada seorang jenderal Muslim yang berani, Tariq bin Ziyad. Saat berhadapan dengan pasukan yang jauh lebih besar di seberang Selat Gibraltar, Tariq tidak mundur. Ia membuat pilihan drastis. Tariq membakar armadanya sendiri. Di belakangmu ada laut seperti musuh, di depanmu ada musuh seperti lautan, ucapnya kepada pasukannya. Sebuah keputusan epik yang mengubah takdir. Kemenangan atau kematian, itulah pilihannya. Dengan semangat yang berkobar, Tariq dan pasukannya menyerang. Mereka tidak hanya menaklukkan musuh, tapi juga merebut Spanyol, mengukir sejarah Islam selama 1000 tahun. Dalam sejarah ada satu nama yang menggetarkan benua Eropa, Napoleon Bonaparte. Dari letnan artileri muda hingga jenderal ulung, Napoleon merajut kisahnya di medan perang. Tidak hanya seorang jenderal, Napoleon menciptakan kode Napoleon, landasan hukum yang memengaruhi dunia. Dalam pertempuran-pertempuran terkenalnya, ia menorehkan namanya dalam sejarah militer. Namun, kejayaannya berakhir di Waterloo. Meskipun begitu, warisannya terus hidup dalam kode Napoleon dan sistem hukum modern. Genghis Khan, penguasa yang tak terkalahkan dari Asia Tengah. Namun tahukah kamu bahwa salah satu rahasia keberhasilannya adalah diplomasi menggunakan putri-putrinya? Genghis Khan adalah seorang jenius dalam menggunakan strategi ini. Dia menjodohkan putrinya dengan raja-raja sekutu, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Dia memaksa raja untuk menceraikan istri-istri lainnya demi menikahi putrinya dan memperkuat aliansi mereka. Namun, yang lebih menarik adalah bagaimana dia melibatkan menantu barunya di medan perang. Genghis Khan menghormati mereka dengan cara mengirimnya ke garis depan pertempuran, memastikan keberanian mereka. Ketika suami-suami putrinya gugur dalam pertempuran, putri-putri Genghis Khan mewarisi kekaisaran mereka dan menjalankan kerajaannya. Tugas mereka adalah memberikan perlindungan bagi tanah air Mongol, sementara sang ayah melanjutkan ekspansinya. Begitulah rahasia keberhasilan Genghis Khan. Putri-putrinya para janda kuat membangun perisai di sekitar kekaisaran Mongol. Tahu gak kamu beberapa ratu ini dipandang sebagai ratu kerajaan paling cantik dalam sejarah? Cleopatra ke-7 dari Mesir. Cleopatra sering dianggap sebagai salah satu ratu tercantik dalam sejarah. Keindahannya yang legendaris dan pesonanya memikat dua pria paling kuat pada masanya, Julius Caesar dan Mark Antony. Permaisuri Sisi dari Austria. Permaisuri Elizabeth dari Austria juga dikenal sebagai Sisi, terkenal karena kecantikannya yang memukau pada abad ke-19. Marie Antoinette dari Prancis. Ratu terakhir Prancis dikagumi karena selera mode dan fashionnya. Ia menetapkan banyak tren pada masanya dan sering dianggap sebagai ikon mode. Permaisuri Theodora dari Kekaisaran Bizantium. Theodora, istri Kaisar Justinian pertama, tidak hanya dikenal karena kecantikannya tetapi juga karena kecerdasannya dan pengaruhnya pada pemerintahan suaminya. Rani Padmini dari Chittorgarh. Rani Padmini, seorang ratu legendaris dari India, dipuja karena kecantikannya dan perannya dalam legenda Rajput Padmavat. Tradisi paling aneh dari masyarakat kuno di dunia. Pada zaman Romawi kuno, wanita sering membeli pot yang berisi keringat gladiator untuk dijadikan krim wajah dengan harapan dapat meningkatkan warna kulit mereka. Di Mesir, kotoran buaya digunakan sebagai alat kontrasepsi karena dianggap membuat sperma sulit bertahan hidup. Tampaknya metode ini berhasil, mungkin karena dampaknya yang kurang mengundang selera. Bangsa Viking memiliki ritual yang kontroversial, di mana seorang gadis budak diharuskan bergabung dengan tuannya di akhirat setelah kematian sang tuan. Gadis tersebut diperintahkan untuk berhubungan seks dengan semua pria di perkampungan sebelum akhirnya dikorbankan. Kesultanan Ottoman menerapkan cara kejam untuk mencegah perang suksesi, di mana seorang sultan baru berhak secara hukum untuk mengeksekusi semua saudara laki-lakinya. Prosesi keluar dari istana pada awal setiap pemerintahan seringkali diiringi oleh barisan panjang peti mati. Kamu tahu tidak, sebelum abad ke-16, coklat hanya dikenal di Mesoamerika. Mereka membuat minuman pahit dari biji kakao dicampur dengan tepung jagung dan cabai. Bayangkan rasanya, para suku percaya itu adalah makanan surgawi dari dewa ular berbulu. Suku Aztec bahkan menggunakan biji kakao sebagai mata uang. Tahun 1519, Hernán Cortés membawanya ke Spanyol. Awalnya dianggap obat, coklat berubah menjadi makanan lezat di istana Spanyol. Pada abad ke-20, industri coklat membawa masalah hak asasi manusia, seperti tenaga kerja anak dan budak di perkebunan. Hal ini mengingatkan kita bahwa tidak semua tentang coklat itu manis. Pompei, kota Romawi kuno yang misterius. Pompei adalah kota yang makmur dengan budaya yang kaya dan beragam. Namun di balik keindahannya, Pompei memiliki sisi gelap, praktik pelacuran yang terorganisir dengan baik. Ada hierarki di antara para pelacur dengan tarif yang berbeda untuk berbagai tingkat pelayanan. Bukti-bukti arkeologis memberikan wawasan tentang kehidupan sehari-hari di Pompei sebelum bencana besar.
Namun, takdir tragis mengubah segalanya. Letusan gunung berapi Vesuvius pada tahun 79 Masehi mengubur kota ini di dalam abu, mengakhiri sejarah dan praktik pelacuran Pompei. Sebuah kisah yang mengungkapkan kehidupan dan kehancuran di bawah bayang-bayang Vesuvius. Mansa Musa pertama, orang terkaya sepanjang sejarah dari Kekaisaran Mali, melakukan perjalanan ziarah haji ke Mekah pada tahun 1324. Rombongannya melibatkan puluhan ribu tentara. 12.000 budak membawa 48.000 pon emas, 80 unta dengan beban 300 pon emas, dan 500 pelayan berkuda membawa tongkat emas seberat 10,5 pon. Setiap pengemis yang mereka temui mendapat sebatang emas. Ia juga memberikan sumbangan amal resmi ke Mesir, Mekah, dan Madinah masing-masing sebesar 1.250 pon emas. Namun, masuknya emas secara instan menyebabkan hiperinflasi di Mesir, Mekah, dan Madinah selama lebih dari 10 tahun. Kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh ziarah Mansa Musa mencapai 21,4 triliun rupiah hanya karena jatuhnya harga emas. Tahukah kamu, Kaisar Caligula, pemimpin Romawi zaman kuno, terkenal karena tindakan anehnya seperti menjadikan kuda sebagai senator. Ia mengangkat seekor kuda sebagai senator, mengejek elit politik, kekerasan, dan penganiayaan. Caligula dikenal kejam, sering memerintahkan penganiayaan dan pembunuhan lawan politiknya. Penghinaan terhadap dewa, ia menggantikan patung dewa Jupiter dengan patung dirinya sendiri di kuil utama. Pesta mewah dan pemborosan, ia menghabiskan uang negara untuk pesta pribadi dan kesenangan. Obsesi dengan kesombongan, Caligula menganggap dirinya sebagai dewa dan memaksa orang merunduk saat melewatinya. Gaya hidup seksual yang ekstrim, terlibat dalam hubungan seksual kontroversial. Masa pemerintahan Caligula yang singkat diwarnai oleh perbuatan aneh menjadikannya salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah Romawi. Saat mata kami pertama kali bertemu, dunia berubah. Julius Caesar. Di tengah Mesir kuno, sebuah cerita cinta, kekuasaan, dan gairah tak tertandingi terjadi. Cleopatra, ratu Mesir yang mempesona, bertemu dengan Julius Caesar, seorang jenderal Romawi karismatik. Cinta terlarang mekar dengan begitu kuat. Namun, takdir memiliki rencana lain. Masuklah Mark Antony, jenderal Romawi yang kuat, mengubah segalanya. Cinta antara Cleopatra dan Antony menggelora, menggetarkan hati mereka. Terjebak dalam pusaran cinta dan kekuasaan, Cleopatra menemukan dirinya terjerat dalam segitiga cinta berbahaya, di mana hatinya terbagi antara dua pria dan dua dunia. Dalam ketegangan politik yang mencapai puncak, pertempuran Actium menjadi panggung untuk pertarungan terakhir mereka. Cinta, kesetiaan, dan kekuasaan menjadi taruhannya. Pada akhirnya, cinta menjadi musuh terbesar mereka. Dalam kekalahan, Cleopatra dan Mark Antony memilih untuk bersatu dalam kematian daripada terpisah. Cinta mereka api yang tak dapat dipadamkan bahkan oleh para dewa. Kamu tahu nggak? Perang Vietnam menyimpan fakta-fakta kotor tersembunyi yang akan kita gali kali ini. Kisah ini dimulai dengan agen oranye, herbisida, yang dilepaskan untuk mengungkap musuh tersembunyi. Tanpa mereka sadari, racun tersebut membawa rahasia yang mengerikan, dioksin. Dampaknya menghantui beberapa generasi, meninggalkan dampak kesehatan yang buruk dan penderitaan yang luar biasa. Pembantaian My Lai mengguncang dunia. Tentara Amerika yang dipicu oleh ketakutan dan kebingungan melakukan tindakan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ratusan warga sipil Vietnam yang tidak bersenjata, baik wanita, anak-anak, dan orang tua, menjadi korban kebrutalan perang. Selanjutnya, langit dihujani api, serangan napalm yang dimaksudkan untuk menghancurkan musuh, meninggalkan jejak kehancuran. Gel yang terbakar tidak menyelamatkan siapapun, menimbulkan pertanyaan etis tentang perang yang memakan korban jiwa yang tidak bersalah. Fakta unik kegagalan invasi Mongol ke Jepang pada tahun 1274 dan 1281. Kamikaze. Istilah kamikaze awalnya merujuk pada dewa angin yang menyelamatkan Jepang dari invasi. Dewa angin ini adalah angin topan yang menghancurkan armada Kublai Khan. Kamikaze kemudian merujuk kepada serangan bunuh diri yang dilakukan awak pesawat Jepang pada akhir kampanye Perang Dunia Kedua terhadap kapal-kapal laut sekutu. Pejuang samurai. Samurai Jepang memainkan peran krusial dalam melawan pasukan Mongol di darat dan laut. Penggunaan bom api. Pertahanan Jepang menggunakan bom api untuk menyerang dan membakar kapal-kapal Mongol.